tema kita malam hari ini tentang intimacy. Ya, intimacy itu kelekatan, kedekatan, ya, keharmonisan yang bukan hanya kelihatan di fotonya begitu ya, atau kelihatan ketika datang ke gereja duduknya masih satu baris, bukan istrinya di sana, suaminya di sini, bukan, masih satu baris ya, bukan seperti itu kan? Ya. Jadi intimate itu kedekatan, kelekatan yang dari hati, hatinya yang lekat, hatinya yang lekat, hatinya yang saling punya tangan. Dan tangan itu bisa saling mendekap satu dengan yang lainnya. Satu kali saya punya klien, anaknya datang ke saya dan dia cerita kepada saya, dia berkata, hampir tiap malam Ustaz saya itu menangis. Hampir tiap malam. Berarti kalau 1 minggu 7 hari, mungkin dia nangisnya berapa kali kalau dikatakan hampir tiap malam. Iya, 6 kali, paling sedikit kan 5, ya kan? Ya kan? Kalau 3 kali atau 4 kali kan setengahnya. Ya, itu bukan hampir. Ini hampir. Jadi mungkin 6 kali atau paling sedikit 5 kali. Iya, hampir tiap kali saya menangis. Lalu di momen yang berbeda mamanya datang ke saya, ya saya panggil. Kalau kita bincang-bincang sampai suatu saat saya tanya kepada mamanya, Ibu kenal anak ibu seperti apa? Oh pernah Bu Esther, saya mengasuhnya dari kecil dan saya itu wanita rumah tangga, jadi saya nggak bisnis, saya bukan bisnis woman, saya nggak bekerja, saya di rumah terus ya pasti saya kenal. Wah bagus, saya bilang, apa yang ibu kenal? Dia kenal bahwa anaknya sukanya makanannya itu yang berkuah-kuah. Semua makanan harus ada airnya. Malam ini makanan kita juga berkuah kan. Jadi enak gitu kan. Maunya berkuah. Dia tahu ya. Dia tahu anaknya sukanya warna apa. Warna favorit anaknya dia tahu, ya kan. Lalu apa tahu? Cukup banyak tahu. Dan saya tanya, oke, ibu kalau anaknya lagi sedih, ibu tahu nggak? Dia udah bilang makanan, warna, ya kan? Terus apa hobinya dia? Saya tanya, tapi kalau dia lagi sedih, naik ke bawah sama naik ke atas mana pas bagaimana sedihnya? Lalu dia oh kalau anak saya ya, nggak pernah sedih, nggak pernah sedih kalau anak saya. Jadi gue salah kalau tanya anak saya sedih, anak saya nggak pernah sedih, anak saya sedih, nggak pernah. Oh gitu, ibu nggak pernah lihat anak ibu bertangisan dia begitu, menangis atau bagaimana? Nggak pernah. Anak saya selalu gembira. Saya selalu tekankan anak Tuhan, ya, selalu ada gembira. Karena punya happy aja ya. Nah, dari sekolah minggu sudah happy aja ya. Ya kan, happy in the Lord, ya kan? Nggak ada sedih. Bapak Ibu anaknya berkata hampir tiap malam menangis. Memang nangisnya di kamar sendiri. Mamanya nggak tahu. Mamanya bilang, nggak pernah sedih. Bapak Ibu antar hati mama, hati anak, hati mama, hati suami, hati anak dan anak. Seringkali tidak ada yang menjaga dan tidak saling menjaga, Ya hatimu, ya kan gitu, ya kan. Ngapain saling menjaga? Jadi antar sibling itu saudara kandung. Itu ada bermusuhan sampai 7 tahun, sampai lebih dari 10 tahun bermusuhan. Ada katanya saudara bermusuhan. Mamanya sama papanya sama. Benar. Hatinya kesana kemari, hatinya nggak menyatu. Dan dunia kita sangat rawan sekali. Iblis pasti ambil keuntungan banyak ya dengan keadaan ini ya, tidak menjaga hati. Jadi tema kita berkaitan dengan hati sangat penting. Tapi khususnya tema ini, bagaimana relasi kita ya? Kalau kita lihat gambar ini, pasti ada di antara bapak ibu yang pernah main dengan anak-anaknya seperti ini. Siapa yang pernah? Anaknya waktu kecil main bersama pernah nggak? Nggak pernah. Main sendiri. Kan saya
Jadi anaknya main sendiri. Kalau main seperti ini, bisa main bersama, bisa curhat bersama, bisa menangis bersama, ya, menangis bersama. Jangan anaknya nangis sendiri, nangisnya bersama. Nah, Bapak Ibu seperti apa potret keluarga saat ini? Kalau gambar kecil ini satu papa, satu mama, semua sibuk ber-HP dia, anaknya bengong. Ya ampun, saya ini mau curhat ke siapa, mau ngomel ke siapa, mau teriak-teriak ke siapa, mau saya ajak nyanyi, ajak main, semuanya sibuknya semuanya begini, pakai jempol aja. Jempol ini sekarang beda dengan berapa puluh tahun yang lalu ini. Ya kasihan jempol-jempol kita ya, semuanya sibuk. Lalu gambar yang di bawah, Bapak Ibu lihat, papanya pegang koran, mamanya pegang apa ini? Koran juga atau majalah ayah bunda kalian. Lalu anaknya yang besar juga, lalu ini berebut sepertinya begitu, dan papanya langsung berhenti membaca tunjuk. Jadi potret kita di zaman ini, ya kalau boleh diwakili oleh beberapa gambar ini, hati antar anggota keluarga itu seringkali tidak saling memperhatikan satu sama lain. Papa mama hanya mau anaknya itu jangan ganggu saya. Jadi kalau anak itu ribut tidak harus bertengkar. Ribut misalnya suaranya sama-sama keras, aku begini loh, ini namanya anak ya. Volume suaranya tuh nggak bisa diatur. Kalau lari sama lari sini, dimarahin. Kamu ini anak harus tertib. Padahal sebenarnya di dalam hati kalimatnya apa? Apakah benar soal ketertiban? Kalau mau paling jujur, paling dalam, rumput jiwa yang paling dalam, isinya apa? Berisik. Iya, isinya berisik loh, gangguin. Jangan gangguin papa, jangan gangguin mama. Ya. Jadi kita memang hidup di era yang banyak informasi, Bapak Ibu. Jadi informasi itu sangat penting. Koran, di HP, informasi dari teman, apalagi BB group, WA group. Grup itu namanya grup. Kalau 10 orang kita bacanya kita dari 10 orang. Beritanya satu, dia nanggepin apa? Oh si B gimana? Si C. Nah, sampai 10 orang dulu dibaca, baru kita nanggapi. Ya kan? Kalau anggotanya 20 orang, dibaca 20 orang. Ya kan? Ya kan? Nah saudara, ini suasana-suasana. Kalau ini suasananya indah atau tidak? Ini indah. Ya kan? Mama papa bisa memperhatikan apa yang anak-anak sedang lakukan dan bukan dengan wajah yang apa? Dahinya berkerut. PPN-nya banyak sih. Yang mana? Semua Pak Hasan. Aduh, kamu ini sekolah kok semua nggak ngerti. Nggak ngerti itu satu aja. Kalau semua nggak ngerti gimana? Apa ini mau santai sebenarnya dalam hatinya? Ya kan? Pola sekali sih, ya kan? Banyak sekali kerjaannya. Mama-mama dengan anak. Saya ingat sekali posisi seperti ini. Itu posisi yang saya suka dulu ketika anak saya kecil. Jadi waktu dapat gambar ini anak saya panggil. Nih, mama dulu suka nih seperti ini. Lalu anak saya yang SMA itu, gimana kalau sekarang? Loh, kalau sekarang ya, mama langsung sakit pinggang. Kamunya lebih tinggi dari mama ya. Lalu saya dekap di dada saya, itu saya paling suka. Karena pada waktu bayi itu kalau didekap di dada, detak jantungnya itu kita bisa ingat. Saya bisa bedakan antara punya saya dan punya anak saya. Jadi ini antar sibling, ya, kakak adik, yang saling canda. Nah, saudara, memang hidup kita tidak harus atau tidak mungkin selalu bercanda terus, kan ada hal-hal yang kita lakukan dengan serius ya. Tapi kita melihat
sekali betapa hati dengan hati itu ada kesalingan dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau yang ini Bapak Ibu, ini suasana yang berbeda. Ini hati dengan hati sudah banyak yang terluka. Hati dengan hati saling menyalahkan. Ya. Hati dengan hati ini, papa mamanya bertengkar, anaknya pusing, anaknya bertengkar, mamanya yang pusing. Ya. Papa mamanya bertengkar, anaknya yang dijadikan rebutan. Mungkin mau cerai, jadi kamu ikut sana atau ikut sini. Satu kali klien saya waktu itu masih praktek di sebuah sekolah. Lalu ada anak itu, murid itu kelas 5 SD. Ketika papa mamanya mau cerai, papanya tanya, kamu cepat pilih, kamu ikut papa atau ikut mama? Singkat cerita dia nangis. Terus saya nggak mau ikut mama. Ya udah, katanya papanya. Kamu itu memang anak mama, bukan anak papa. Nggak ikut mama. Oh berarti mau ikut papa? Papanya agak tersanjung ya. Wah ikut papa. Enggak juga. Jadi ikut siapa? Mau ikut ama? Kalau ikut oma, oma jauh. Dan oma nggak kuat. Ya kan ngasuh kamu sekarang. Enggak juga. Kalau nggak juga berarti kamu ikut gimana? Kamu mau di rumah ini sendiri? Enggak juga. Tambah marah papa mama. Terus dia bilang, saya mau ikut Buster. Buster itu siapa? Kaget semua. Famili kita nggak ada namanya itu. Di sekolah. Oh gurumu itu, guru SD-mu yang waktu kelas berapa itu guru TK atau dia SD, guru TK. Memang ada namanya. Bukan. Buster siapa? Itu Buster di sekolahku. Dan sejak dia berkata begitu, 1-2 hari setelah itu, orang tuanya datang ke sekolah. Saya di-call oleh kepala sekolah berkata gini kepada saya, Bu Esther, hari ini semua konseling itu reschedule. Dahulukan satu orang ini. Siapa itu keren banget? Emang seperti presiden kan? Atau minimal gubernur, sampai semuanya harus di-cancel demi satu orang ini. Ya. Kepala sekolah mengatakan, ini orang tua disuruh datang dengan cap resmi dan tanda tangan saya atas nama kepala sekolah aja nggak pernah datang. Tapi hari ini datang, tapi yang mau ditemui adalah itu. Maka prioritasnya dia ini. Bapak Ibu ketika saya ketemu dia, mama bapak ini, dia lihat saya itu dari ujung kepala ke ujung kaki. Saya ya pikir nggak usah saya grogi, karena kan nama Esther memang orang tercantik kalau di Alkitab. Itu juga di Alkitab dibilang kan nama Esther itu sampai raja aja pengen dia gitu. Yang bisa nyanyiin Esther itu hanya nama Kesia. Esther sama Esther. Jadi karena dia juga bukan Kesia, dia pikir ini wanita kok cantik amat. Geger saya. Nah saya bingung orang ini kenapa? Dia melihat saya dengan cara itu ya. Akhirnya dia bilang, Bu, saya heran. Kenapa anak saya itu kita mau cerai, nggak mau ikut siapa-siapa, mau ikut ibu. Saya baru tahu. Oh, makanya kok dia dari atas kepala sampai bawah. Ini anak dikasih apa pada orang yang modelnya seperti ini? Ya kalau Esther di Alkitab gitu kan sangat cantik ya kan gitu kan. Ini biasa-biasa kok digandrungi gitu. Saudara, masalah hati. Orang tua itu berkata, kok Esther sudah hukum apa ke anak saya? Sehingga anak saya sekarang berubah, nggak nakal, nggak berontak, sekolahnya memang katanya semakin baik. Saya lihat juga nilainya. Pasti ada hukuman yang tepat sekali untuk anak saya. Kok Esther jangan bohong, sembunyikan ya, ada cara-cara tertentu. Enggak, ngapain disembunyikan? Saya bilang, apakah anak ibu masih perlu dimarahi? Ibu gimana saya lebih keras dihukum lebih keras? Apakah masih kurang dihukum? Mamanya akhirnya menangis. Ya sih Bu, semua hukuman sudah diberikan pada anak ini. Dan apakah anak itu kurang? Apakah masih kurang dihukum? Bukan, anak itu kebanyakan dihukum. Bukan kurang. Ya. Jadi hati, ya, hati satu dengan yang lain. Nah, kita lihat saya mau bagikan dari satu tokoh yang namanya Erikson. Dia mengatakan mengenai intimacy ini Bapak Ibu ya. Intimacy ini kedekatan ini ya.
kata-kata ya, dari hati ke hati. Ya. Kalau tanpa intimasi, kalau kita nggak ada kedekatan dari hati ke hati, heart-to-heart-nya itu, apa yang terjadi? Yang pertama dia bilang kita itu jadi loneliness. Loneliness itu kesepian. Karena kesepian itu tidak punya teman di kiri dan kanan. Kita duduk kiri kanan kita penuh dengan teman, penuh dengan orang. Kita nggak hidup sendiri di puncak gunung. Kita banyak teman. Kita ke gereja ini juga. Kiri kanan kita ada teman. Tapi hati kita bisa sepi. Di kota-kota besar, ya, termasuk Denpasar dan Jakarta, banyak orang loneliness, kesepian. Banyak anak kesepian. Anak itu rumahnya gede sekali, semua ada, kulkasnya aja lebih dari satu, mau kulkas buah atau kulkas daging atau kulkas es krim, jangan salah tukar. Jadi mau serbu kulkas, mau main minum es krim tapi yang dibuka daging, begitu dibuka baunya bau daging, bukan bau es krim, ya kan? Dan satu-satu, semuanya ada, ya, saudara banyak, tapi dia kesepian. Jiwanya itu sepi. Apa yang disebut kesepian? Ada orang lain, kenapa kok sepi? Karena orang lain itu tidak terlalu peduli atau bahkan sama sekali tidak peduli dengan hati dia. Orang lain di sebelah kiri kanan kita itu anggota keluarga, punya kakak, punya adik, orang tua, famili, siapapun, teman, tetangga. Tapi nggak mau tahu kan? Jadi dia bisa tetap sendiri. Dia mikir A, orang lain mikir B. Papa mama marahin dia, kamu tuh ya begini. Tapi di dalam hati, sebenarnya nggak seperti itu. Tapi dia mau jelaskan nggak bisa. Kamu baru mau menjelaskan, begini Pak. Nggak usah begini begitu nggak usah. Papa mama ini makan garam sudah lebih banyak, ya kan? Makanya kan tekanannya lebih tinggi. Nah, karena garam lebih banyak, ya kan? Anak lebih sedikit, makanya orang tua tekanannya lebih tinggi. Papa mama ini makan asam sudah lebih banyak. Dia nggak bisa jelaskan. Dia sepi. Karena hatinya itu memang sendiri. Hanya secara fisik dia nggak sendiri, tapi hatinya sendirian. Orang lain nggak ngerti. Lalu terasa painfulness, rasa sakit hati, karena tidak dimengerti, lalu disalahpahami kan? Dia sebenarnya A, tapi papa mama bilang pasti kamu B. Ini begini. Kakaknya juga iya nih kamu nih, begini aja udah kamu nggak usah ikut apa-apa. Ada hati, hati kusut hati, menjadi hati, luka hati. Sedikit. Sakit, salah pengertian. Dan yang ketiga adalah isolation. Akhirnya seperti tersingkir. Dia merasa hidup ini hampa, empty, kosong, emptiness. Maka konselor di zaman ini menangani kasus itu sangat banyak yang akar masalahnya adalah emptiness dan loneliness. Rasa hampa, rasa sepi, rasa sendiri, tak ada yang ngerti, punya pacar yang tak ada yang ngerti, punya guru nggak ada yang ngerti. Sehingga di dalam satu keluarga sendiri-sendiri, orang tua, anak, kakak, adik, sendiri. Nah, jadi intimasi itu kalau kita membicarakan tema kita membutuhkan minimal dua ini yang kita mau bahas. Satu adalah honest communication, jadi komunikasi yang jujur, yang apa adanya. Karena pada waktu kita berkomunikasi tapi nggak apa adanya, ya tadi itu. Dia mau cerita apa adanya, dia juga nggak berani karena orang tuanya sudah marah duluan. Jadi ceritanya dipoles sana sini. Suami katanya di TV suami takut
Jadi suami mau cerita itu dipoles juga. Gimana ceritanya supaya istri ini nggak marah? Jadi akhirnya kan yang dikomunikasikan ya bukan selalu yang jujur yang apa adanya. Dan yang kedua adalah self disclosure. Ini adalah kesiapan untuk membuka diri. Jadi tidak takut untuk membuka diri. Bukan disembunyi-sembunyikan, tapi membuka, open. Apa yang di pikiran, apa yang di perasaan. Seperti tadi ya, anaknya hampir tiap hari nangis. Mamanya bilang anaknya jangan nangis, sedih aja kagak pernah. Berarti anaknya ketika ketemu mamanya selalu menampilkan apa? Gembira, selalu menampilkan gembira ya. Jadi mamanya nggak tahu. Coba kalau dia nangisnya tengah malam, tapi sehari-hari ya sedih dong. Walaupun nangis sendiri di kamar, tapi sehari-hari kan sudah ada sedihnya. Tapi dia bilang, halo mama, halo gimana? Oh iya, oh mama Mary, oke. Aku kesana dulu ya, sini lah bicara sama mama. Sibuk mak, kan tugas banyak, tugas kelompok, tugas pribadi, belum kebetus, cari buku, belum nanti dibawa ke dosennya ke gurunya salah, kali lagi. Ada siapa alasannya? Mama gitu, iya. Dulu mama sekolah kok nggak seperti kamu? Iya sama mama kan beda. Jadi tidak siap untuk membuka diri. Sekarang bayangkan kalau suami, istri, anak-anak semuanya menutup diri. Artinya tersurat. Semua menutup diri. Kira-kira hasilnya apa? Saling tebak. Iya, tebak-tebak. Tapi teka-teki tapi tanpa silang. Teka-teki kan, dia tuh mikirin apa ya? Dia tuh sayang aku nggak sih? Dulu aja pacaran, ya kan kejar-kejar aku sampai jatuh bangun. Kejar aku sampai jatuh bangun. Bangun lagi maksudnya gitu. Kejar lagi jatuh lagi bangun lagi. Jadi kan jatuh bangun. Ya kan sekarang kayaknya aku dulu ditafsirkan. Anak menafsirkan orang tua menafsirkan anak, suami menafsirkan istri, istri menafsirkan suami. Jadi dua hal ini sangat penting. Sekarang kita lihat satu demi satu ya. Kita mulai dari yang self disclosure tadi, yang membuka diri. Takut membuka diri. Kenapa? Kenapa kok takut membuka diri? Yang pertama, mungkin karena tidak terbiasa sejak kecil. Nah, papa mama tertutup, anaknya juga tertutup. Kenapa kalau papa mama tertutup, kebanyakan anaknya jadi tertutup? Karena kan meniru. Dia mau terbuka, nggak terpikir mau terbuka. Kalau papa mamanya diam dan diam, papa mamanya sepertinya kalimatnya, dia juga ikut sepertinya. Papa mamanya kalau sedih, wajahnya sedih, dia bilang, Pak, kok kayaknya sedih? Oh, siapa sedih? Papa kan majelis gereja. Mana bisa majelis gereja sedih, lagunya juga happy ya. Mama kan guru sekolah minggu, lagunya happy ya. Ya kan, mana bisa sedih, kamu aja yang salah melihat papa. Oh ya. Dia pikir betul. Oh iya, berarti wajah seperti itu nggak sedih. Mamanya kelihatan sedih juga. Kalau sedih itu jangan dicerita-ceritakan. Nanti malu-maluin. Kalau mama juga disimpan. Nggak punya kamu sendiri. Jadi ketika papa mama nggak terbuka, biasanya anak tidak terbiasa terbuka. Dia nggak punya contoh, ya nggak punya contoh. Lalu ada trauma pengalaman masa kecil, misalnya dia pernah terbuka, tapi ternyata setiap kali dia terbuka apa adanya, dia kena hukuman. Karena terbukanya begini, iya ma, kamu itu loh, kenapa kok sini biru? Itu juga ada biru sih. Iya ma, aku tadi itu ya. Bukankah? Ya aku kesel sama temanku, aku tonjok dia. Dia tonjok balik. Aku memang kalah. Setelah ini aku lebih cari latihan bela diri. Supaya namanya bilang, kamu
Bapak Ibu di sini anaknya pintar semua kan? Pasti pintar semua ya kan? Iya. Papa mama tanya saya gini, Bu, anak saya itu kok pintar, bohong kenapa? Karena anaknya pintar. Bu Esther ini gimana sih ditanya? Anak saya itu dari kecil belum lahir pun sudah ke sekolah minggu. Coba belum lahir pun ke sekolah minggu. Kenapa? Karena mamanya guru sekolah minggu. Dia belum lahir sudah ke sekolah minggu karena mamanya guru sekolah minggu. Mamanya hamil, tetap setia, sehat, nggak muntah-muntah ya tetap aja. Jadi anak ini hebat Bapak. Belum lahir sudah ke sekolah minggu. Lalu mamanya berkata, Bu, belum lahir sudah ke sekolah minggu. Tapi sekarang masih remaja ini Bu, belum sampai pemuda ini. Ini sudah pintar bohong. Kenapa, Bu Esther? Ini setan mana yang ini? Loh, kalau anak itu bohong itu namanya pintar. Bu Esther, saya ditanya serius ini. Kenapa saya bilang serius? Anak kalau pintar, begitu dia mengatakan apa adanya, lalu dimarahin, dipukulin, dimasukin gelang-gelang. Besok-besok anak pintar tadi, dia mikir-mikir, oh, I know. Sekarang I see. Saya tahu, ya kan? Kalau cerita ke papa mama, harus dipoles. Nah, mama paling suka pelajaran kamu. Kalau papa, papa aku dapat namanya papa bilang, ya bagus mau papa dulu 3. Aku ngapain mamamu aja? Namanya kan kurang terus ya. Tapi kalau mama 6 sudah dibalik jadi angka 9. Tapi mama bilang, kalau bisa dapat 10 kenapa 9? Anak Tuhan kan harus the best. Kamu harusnya dapat 10, kenapa dapat 9? Payah nih mama ya. Jadi kalau cerita mama, pokoknya nilai-nilai harus bagus. Kalau papa soalnya enggak apa-apa, karena aku lebih pintar dari papa. Papa nilainya 2.000. 2.000. Lagunya begitu terus. Tapi dia tahu kalau aku soal perilaku, aku soal kedisiplinan, apa hidupku ini berpakaian sebagainya, ini malah papa. Papa mau satu mementingkan itu. Dan papa itu selalu lihat barangku, zaman sampai rusak, zaman apa. Wah, jadi dia ceritanya sudah tahu kapan berkata apa kepada papa, mana yang bisa diceritakan ke mama, mana yang bisa diceritakan ke papa. Saya berkata, anaknya pintar. Karena dia tahu, saya nggak mau dipukul lagi, saya nggak mau dihukum lagi. Mau saya pintar, saya cari jalan. Jadi banyak anak berbohong bukan karena hatinya jahat sejahat penjahat. Kenapa dia berbohong? Karena dia ingin melindungi dirinya sendiri dari trauma itu. Dia nggak mau diulangi. Lalu rasa tidak aman dan tidak nyaman. Jadi kalau membuka diri itu rasanya was-was. Karena was-was kenapa? Dia dulu pernah apa adanya, penampilannya, kata-katanya apa adanya, diejek. Oh, ini kok gitu? Mau bagus lah, baju mau begitu, maka orang desa. Dia kaget, waduh. Ternyata saya ini membuka diri apa adanya ini belum tentu orang bisa terima saya apa adanya. Dia rasa nggak nyaman, dia takut penilaian orang, sangat takut. Terus zaman ini ada banyak orang dikuasai oleh takut penilaian orang, tapi tidak takut penilaian Tuhan. Saudara pergi ke pesta di bulan-bulan tertentu, pesta pernikahan itu menjamur di bulan tertentu. Apalagi bulannya, tanggalnya, tahunnya sama, 2016, tanggal 16, nah, pasti banyak dicari. 16, ya kan? Walaupun nggak ada bulan 16, jadi bulannya 6, ya 06, ya jadi 16, 06, 16, loh kan? Keren kan? Nah itu banyak. Kita seringkali kan bingung, aduh, baju perlu punya berapa ini? Undangan 5, baju baru harus 5, iya loh.
tahu semua, Bu. Loh, dia mungkin belajar itu loh, membawa berita ya kan. Nah, kita kan membawa berita, cuma masalahnya bukan berita damai. Kalau di Alkitab kan berita damai Injil, ini juga berita, tapi berita dari ini kelemahan teman yang bisa kemana-mana. Di sini nggak ada pasti. Yang penting saya yakin di sini ini semua mulutnya ini semua ada gembok dari surga ya kan, gemboknya dari surga, made in surga ya kan. Semua pesan Pak Adrianus, Pak saya pesan ya Pak Adrianus yang telepon ke surga. Tolong Tuhan, tolong jemaat saya ini pesan gembok surga ini. Kalau 300 orang pesan 300 ya kan. Bapak Ibu jangan hanya pesan ya kan babi kecap. Jangan pesan gembok surga supaya di-bookingin dari sana lalu dikirim ke sini gembok surga. Makanya di sini kan dipercaya semua ya kan bisa dipercaya. Tapi ini saya cerita, banyak yang di luar sini di Jakarta itu banyak orang nggak punya gembok made in surga. Jadi mau terbuka dulu siapa yang percaya kita bisa seluruh Denpasar dan seluruh mana-mana ya. Bahkan sampai bisa keluar negeri, kalau Denpasar itu juga keluar negeri. Karena orang luar negeri tahunya Denpasar. Ya. Takut penilaian orang, takut salah, takut timbul masalah. Sehingga ada banyak kesempatan kita itu menutup diri. Dari kecil belajarnya menutup diri. Karena kita menutup diri, papa mama menutup diri, anak menutup diri, maka kita nggak bisa saling kenal secara mendalam. Kita tahunya cuma kulit-kulitnya. Saya ngajar di mahasiswa, saya punya mata kuliah psikologi pengenalan diri. Itu kalau tadi Pak Adrianus kan master chef dari banyak makanan yang enak-enak, jadi saya agak minder sebenarnya. Tapi sekarang saya cewek tidak sepiawai beliau dalam hal masak memasak. Tapi saya master chef dari mata kuliah itu. Ya, itu orang lain yang berkata, Bu, itu kalau master chef makanan gak pintar ini master chef ini mata kuliah itu. Saya membuatnya untuk anak psikologi doang waktu itu. Tapi akhirnya pada waktu saya jadi kajur itu UPH mengharuskan, minta saya ini harus diharuskan semuanya ya, jangan hanya psikologi. Semua mahasiswa jurusan apapun harus belajar psikologi pengenalan diri. Kenapa itu saya membuat seperti itu Bapak Ibu? Karena ada banyak orang tidak kenal diri. Kenalnya hanya nama, alamat, hobi. Kalau namanya nggak kenal kan harus dikirim ya. Ada tempatnya sendiri itu kalau namanya saya juga nggak kenal. Ini masih kenal. Tapi kalau ditanyain kenapa kok? Nggak tahu. Bu, pokoknya aku bete-bete gitu loh. Bete itu gimana sih? Nggak tahu lah, susah Bu. Pokoknya galau-galau gitu. Lo galau itu alias bete-bete alias galau. Iya gitu-gitu lah Bu. Lo gitu-gitu tuh gimana? Nggak tahu lah Bu. Ini kan bingung. Maksudnya kamu marah? Gak juga sedih mungkin ya. Gak juga kok, saya gak suka sedih-sedih. Oh kamu kecewa? Ya mungkin ada. Gak tahu juga sih Bu. Kadang juga gak kecewa loh kan bingung ya kan. Semuanya enggak. Kenapa saudara? Kita gak tahu emosi kita apa. Kita kalau ditanya kita gak tahu. Mama-mama itu, ya Bu, suaminya galak gitu. Pasti ibu ya marah kali ya. Marah sih. Ya mungkin aku kecewa. Untuk apa saya kecewa? Untuk apa saya marah? Untuk apa saya marah? Saya majelis gereja untuk apa saya marah? Itu maksudnya ibu yang gak marah juga. Untuk apa Bu? Kita anak Tuhan ya kan? Untuk apa saya tuh marah Bu? Dia kalau dimana juga, tante tidak berubah.
jiwa manusia yang rasa tidak aman itu disentuh. Bapak Ibu coba perhatikan sejenak, supaya kita belajar mengamati anggota keluarga yang mungkin kadang-kadang wajahnya jadi seperti itu. Nah, wajahnya seperti kosong, wajahnya seperti curiga, wajahnya seperti was-was, jaga diri. Ini ada orang namanya, Mama mau apa? Mama apa ya? Kakak apa dia? Ini Pak Pendeta saya mau apa? Apa laporin aku lagi, ya kan? Ini majelis penghukum sekolah minggu di zaman-zaman, ya kan? Jadi dia itu tidak tenang. Dia mikir-mikir sendiri. Dia bukan bertanya kepada papanya, Pak, apakah papa begini-begini? Dia nggak berani. Dia mikir sendiri. Dia ngelamun. Semua terbawa di pikiran dan perasaan. Kalau semua anggota keluarga memikirkan punyanya sendiri, padahal banyak yang salah. Karena itu kan penafsiran sendiri. Ditafsirkan sendiri. Seharusnya dibicarakan. Tapi ini enggak, ditebak-tebak. Oh, suami saya ini jangan-jangan ada wanita lain. Jangan pulangnya cuma. Anak nggak pernah nanya, orang tua nggak pernah nanya. Jadi pada waktu kita cemas, Bapak Ibu, ada satu penelitian lagi yang menolong kita lebih memahami. Ya. Di dalam diri kita kalau kita itu sudah tidak terbuka, kita takut ini, kita ragu-ragu, kita ada kecemasan, lalu di dalam diri kita itu seperti ada bentengnya gitu, seperti ada tembok pertahanan. Nah, tembok pertahanannya itu disebut dengan bahasa Inggrisnya ini ego defense mechanism. Sehingga ketika kita temboknya itu sudah terbentuk di dalam jiwa kita, semakin kita tertutup, kan semakin ada temboknya. Tembok itu biasanya semakin tebal, Bapak Ibu. Itu bukan hanya setebal tembok Yeriko, tapi tembok Yeriko digabung dengan tembok Cina, gabung lagi dengan tembok Berlin. Jadi kalau Bapak Ibu mau menentukan tembok itu, ya itu pekerjaan saya. Dan Bapak Ibu mau tahu pekerjaan saya apa, itu salah satunya merobohkan tembok. Jadi itu tembok Yeriko aja diruntuhkan perlu dikelilingi berapa kali? 7 kali. Semuanya itu suka baca Alkitab berarti Pak. Karena langsung tahu dikelilingi berapa 7 kali. Ini yang enggak guru sekolah minggu juga sudah tahu. Dan di hari yang ke-7 masih dikelilingi 7 kali. Enggak diulangi. Hari yang ke-7 diteriakin. Terus kalau tembok Cina perlu berapa hari? Tembok Berlinnya perlu berapa hari? Karena ini menentukan tembok ini S3. Perlu S3 ini. Ini karena sulit susah susah. S3-nya sulit susah susah. Merobohkan tembok. Nah, temboknya itu diberi nama. Masih banyak, ini cuma contohnya. Rasionalisasi. Itu. Jadi kalau kita disuruh terbuka itu lalu di dalam pikiran kita, wow, salah ngapain terbuka? Itu kalau terbuka begini, gitu aja ntar dikasih jawaban begitu aja. Itu juga masuk akal, jawaban begitu aja juga masuk akal. Pinter pikiran kita sepinter, ya. Lalu repression, itu repress, ditekan, nggak diungkapkan, ditekan, makanya jadi tertekan. Bapak Ibu mau mengerti stres, gampang. Stres itu dalam bahasa Indonesianya tekanan, tertekan. Jadi kenapa kok stres? Ya karena tekanannya banyak, terus tambah banyak, ya tertekan, stres. Ya, tekanannya banyak, ditekan terus, tekan, dan menurut para ahli itu tersimpan nantinya di alam bawah sadar. Sampai kita nggak sadar karena di bawah kesadaran kita. Tapi ada. Nah itu namanya sama jiwa. Maka ketika timnya Ahok, Pak Basuki itu punya timnya canggih-canggih, orang Kristen muda-muda canggih-canggih. Suatu kali talk show dengan saya, panitianya undang timnya Ahok itu dengan saya. Lalu saya ditanya, Ibu profesinya apa? Saya berkata, rabies collector. Kita tanya
ibu kota kalau begitu. Iya nggak apa-apa katanya. Saya bilang saya ini tukang sampah, tapi sampah jiwa. Sampah itu ditumpuk-tumpuk di alam bawah sadar, saya yang ngambilin. Dan pekerjaan saya apa? Ngambilin sampah, tapi sampah jiwa. Nah itu karena terus ditumpuk. Ada yang disebut dengan reaction formation. Itu artinya kalau dia itu marah kepada papa atau papa ini marah kepada mama, dia pura-puranya nggak marah. Dia senyum. Kalau dia mau kuning, dia berkatanya merah, karena dia tahu istrinya suka merah. Tapi semua dipoles, dan itu culture timur termasuk Indonesia itu sangat terlatih untuk mempoles atau poles ini. Semuanya dipoles, ya kan? Betul nggak? Tapi kalau di sini kan Pak Pendeta datang nggak ada yang dipoles kan? Pak Pendeta mau datang, cepat, kamu keluar cepat. Kenapa? Ini rumah dibersihin dulu karena Pak Pendeta mau datang. Kalau Pak Pendeta nggak datang nggak dibersihin. Tapi sini nggak ada, ya kan? Gitu kan? Jadi semua dipoles. Karena orang timur itu selalu ingin tampilannya baik, ya kan? Belum makan, sudah melilit perutnya. Oh ya kok belum makan? Sudah terima kasih. Padahal dulu itu makanan enak. Kita ini memang sangat sopan santun, ya kan? Sampai bukan apa adanya gitu ya. Lalu displacement itu biasanya ceritanya begini kalau displacement ya. Misalnya papa itu dimarahin oleh bos di kantor gitu ya. Lalu dia pengen balas balik, wah nanti di PHK, dari kerjaan susah, udah pulang saja. Maka marahnya ke siapa? Ke istri. Kok istri menjawab apa mengalami? Bukan dia makan, ya kan? Karena pintar ya kan? Mengalami ke istri kan? Istri mau balas suami, oh katanya kepala keluarga jangan ya kan? Jadi malahnya kemana? Anak paling besar. Makanya anak paling besar itu kan sering stres, ya kan? Karena semua mau ikut tanggung jawab. Anak paling besar mau ke mamanya nggak berani kan? Ke siapa? Ke adiknya. Adik nggak berani ke kakaknya? Ke bibi, mbak mana? Mbaknya kan, aduh ini masih kecil, ini berani lagi. Tapi namanya anak bos. Ya udahlah, biarin lah. Dia tuh gini. Maka membantu melampiaskan enggak? Tukang sayur. Aduh, tukang sayur gak dapet apa pelanggan ya kan? Dan dimarahin tukang sayur itu siapa? Ke istrinya tukang sayur. Kalau dia punya anjing, dia marah ke anjingnya. Anjingnya nggak berani ke manusia, marah ke kucing. Kucingnya juga nggak berani ke anjingnya, marah ke tikus. Tikusnya ternyata tikus yang smart mouse. Dia pikir-pikir siapa ini yang gara-gara ya bisa seperti ini ya. Dia tahu, oh ternyata ini tuanku itu gara-garanya itu ya. Maka dia nyerusuk, maka dia porak-porandakan kertas-kertas di kantornya. Dan itu displacement. Mencari objek yang lain, pelampiasan menjadi tempat pelampiasan, dan biasanya orang yang kena adalah orang yang lebih lemah, lebih rendah. Jadi saudara, saya mau menunjukkan apa dari hal ini. Kalau kita tumpuk-tumpuk semua, itu nggak bagus, itu nggak sehat, itu nggak bisa ada kedekatan. Tolong dari sana. Jadi si jahat bisa memanfaatkan ketertutupan itu, Bapak. Jadi sikap menutup diri menjadikan kita terbelenggu di dalam topeng kepalsuan. Lalu kita menumpuk sampah jiwa dan energi kejiwaan kita, energi psikis itu terkuras sia-sia. Jadi energi kita itu ada dua. Satu energi fisik. Kita dari kerja sepanjang hari capek, wah mau tidur, wah mandi air hangat, ya kan, wah seger lagi, minum yang segar. Nah itu untuk badan kita, itu energi ini, ya fisik kita. Yang kedua adalah energi kejiwaan kita.
ketika energi jiwa itu untuk menahan tadi itu supaya tertutup, supaya pakai topeng, supaya nggak ketahuan, supaya apa itu pakai energi itu. Maka ketika energi jiwa kita itu banyak habis, banyak terkuras, padahal sia-sia sebenarnya nggak perlu sebanyak itu. Maka konsentrasi kita tinggal sedikit. Jadi kalau anak misalnya kita marahin, lalu dia sedih, dia nggak bisa mengungkapkan diri, dia takut, dia tertutup, itu energi psikis anak itu berkurang banyak. Maka ketika dia sekolah berpikir itu perlu energi psikis, energi kejiwaannya itu untuk konsentrasi. Nah itu tinggal sedikit, maka dia nggak bisa konsentrasi. Pada waktu dia nggak bisa konsentrasi, dia semakin jelek, semakin dimarahin, semakin tertekan, energinya semakin habis, semakin nggak bisa konsentrasi, nilainya semakin jelek, semakin dimarahin, semakin energinya turun lagi. Jadi energi itu seperti siklus yang lama-lama energi psikis itu habis. Apalagi lalu dibilang sampai rumah, ayo anak keluarga, buka Alkitab. Energi psikisnya udah habis. Sudah nggak ada. Coba buka gitu. Ayo buka. Maliaki. Maliaki coba nggak tahu. Pak Maliaki temannya Bapak ya. Maliaki. Itu kan Pak Michael. Maliaki. Maliaki itu yang mana? Kan Mama marah. Kamu ini memang ya percuma ke sekolah minggu. Maliaki aja nggak tahu. Saya memang nggak tahu, dia juga bingung. Saya nggak bisa konsentrasi. Karena energi psikisnya habis, terkuras. Lalu di otak ini, menurut penelitian, orang yang seperti itu, yang nggak bisa konsentrasi, dimarahin terus, tertekan, tertutup, gitu ya. Sama, bukan hanya anak, mau istri, mau suami. Itu oksigennya di otak itu jadi kurang. Kalau oksigen kurang, itu seperti Jakarta kalau macet. Dan macet total. Mau mundur nggak bisa, kiri nggak bisa, kanan nggak bisa. Itu nunggu Pak Oga supaya bisa membuat jalan. Karena nunggu Pak Polisi nggak datang, Pak Oga yang datang, terus mengurai. So di sini stuck. Jadi saudara, pada waktu kita tertutup itu dampaknya besar sekali. Nah, jadi intimasi itu ada 5 area, Bapak Ibu. Coba kita deteksi ya, kita sudah dekat dengan suami istri, dengan anak di area apa? Ada keintiman itu secara intelektual. Jadi artinya itu bisa tukar pikiran. Suami ngomong apa, istrinya nanggepin, gitu loh, ya kan? Anaknya nanggepin, ya kan? Nah itu di pikiran. Jadi nyambung. Kalau kita nggak nyambung, akhirnya frustrasi, gitu nggak? Tapi sih mau nggak dijawabin? Aku masih bingung. Besok lagi, kenapa nggak dijawabin? Aku kok nggak ngerti. Lama-lama, dong kamu kok nggak ngerti, ya kan? Maka di kantor ada sekretaris, kok ngerti terus? Saya bilang, ini loh ya, ini income kita kan begini, omsetnya begini, gimana kita terusnya begini? Oh iya Pak, kalau begini-gini setahu saya ya Pak, lawan kita yang perusahaan yang satu itu sudah begini loh Pak. Tapi saya tahu Pak salahnya itu begini, oh gitu, pintar kamu ya, gitu. Gimana itu? Bapak mau Pak saya ini, tapi perlu waktu gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi kan nggak pulang kantor, ya kan? Jangan belajar. So itu intelektual. Jadi istri-istri di rumah perlu tahu pekerjaan suami. Suami-suami perlu tahu pekerjaan istri. Bisa nyambung. Terlalu nggak nyambung, ada orang lain yang lebih nyambung masalahnya. Jadi kok bisa nyambung? Kok enggak ya kan? Anak juga gitu, anak belajar piano. Ya bapak ibu walaupun ya kan biasanya metik kecambah kalau dia baca, ya kan not kecambah. Kalau kita metikin, ya kan kecambah, masak kecambah kan beda gitu kan. Ya tahu dikit lah ini apa sih? Kok ada, ya kan bendera-benderanya, tahu dikit. Jadi nyambung, ya, ikutin.
ada game sama, sekarang ada Pokemon. Ya kan, gara-gara Pokemon sampai nggak pulang rumah, ya kan pulang pagi, ya kan pulang malam Pokemon sampai di jalan-jalan. Ini belum masuk ke Indonesia saya sudah hebohnya begini. Saya sudah siap-siap aja akan banyak klien-klien baru. Masalah-masalah ini ya kan, lebih baik sedia payung sebelum hujan daripada saya syok. Ya kan? Jadi saya sudah siap-siap. Ya kan? Siap-siap ini pasti nanti anaknya nggak pulang rumah dan sebagainya ya kan. Apalagi dia mikir, wah papa mama kalau diceritain Pokemon, udah lah nggak usah begitu-begitu, nggak perlu lah. Dan mama nggak tertarik. Ya udah dia cari orang lain yang tertarik. Jadi pada waktu anak cerita, oh gitu, gimana? Sebenarnya gini loh Pak, bukan maunya itu kita bisa kerja gini, beneran dong, kok kita jadi kuat, kita jadi juara, kita bisa pilih juga dan sebagainya. Dengerin. Ketika anak terbuka kita nanggapi. Kalau enggak, anak cari tempat lain. Papa mama kok, itu apa sih? Pokemon itu apa? Makanan? Ya mama, Pokemon makanan. Pusing sih, kan gitu. Jadi secara intelektual nggak nyampe ya. Kalau emosional, nah emosional itu yang hati dari hati ke hati. Hati kan? Antar tangan di hati itu sepertinya bisa berangkulan. Dekat secara emosional, bisa curhat, bisa nangis bersama. Mama, aku nggak bisa gimana? Sini, mama. Kenapa sayang? Iya, mama, gini. Coba minta ini. Kenapa sih dia kok sampai nangis? Tapi biasanya kita kan gelarnya penasehat agung. Mama bilang gini. Kenapa gitu? Loh makanya gini loh. Sebentar kamu duduk sini, gini loh. Satu, coba buka di kejadian. Nah, sudah dibaca, ya kan? Kejadian kita kedua keluaran, coba dikeluar. Terus imamah. 66 kita 66 buka kali 66 jam nanti. Dengerin dulu. Kita harus belajar mendengar. Sehingga emosi anak itu kita nangkap. Suami, oh memang kantor ini begini mana. Sehingga emosinya dapat. Kalau terlalu banyak kita jadi penasehat agung, padahal nggak agung, ya kan? Kita aja bilang penasehat agung, siapa bilang penasehat agung ya? Nah dia nggak merasa dimengerti. Ada anak selalu juara pengetahuan Alkitab, tapi dia cerita ke saya. Ibu saya itu kalau Alkitab banyak apa? Tapi hati saya itu kering. Bapak Ibu setuju ya? Banyak hafal ayat Alkitab tapi hati saya kering. Kenapa? Karena hafalnya di sini. Dia tidak bisa merasakan di sini. Allah adalah kasih. Allah apa? Kasih Bapak. Kasih itu seperti apa sih Bu? Dia tanya ke saya. Bu kasih itu seperti apa? Satu kali klien saya yang lain, saya tanya begini. Kita sudah kenal lama, saya konseling dia udah lama, ini mahasiswa ya. Jadi interaksinya sudah banyak kali. Itu bilang, menurut kamu Bu Esther itu sayang kamu nggak? Saya mau tahu bagaimana dia merasakan kesadaran emosionalnya seperti apa. Kamu merasa Bu Esther ini saya sayang kamu nggak? Kamu juga begini tentang Bu, kalau saya ingat apa yang sudah Bu Esther kerjakan untuk saya ya pasti Ibu sayang. Ibu berkorban, sering nggak pulang kantor tepat waktu gara-gara saya. Lalu Ibu pernah hujan-hujan juga karena saya. Ibu pernah beliin saya makanan, apa macam-macam bla. Pasti Ibu, ya pasti sudah Ibu itu sayang saya. Tapi ya Bu, Bu jangan kecewa ya. Di sini ya Bu. Dia tunjukkan hatinya. Saya nggak bisa merasakan. Saya ulangi ya. Dia jawab apa? Oh kalau saya pikirkan apa yang Bu Esther lakukan untuk saya tahu pasti Bu Esther sayang
Itu enaknya kalau umur-umur seperti saya ini sudah calon nenek. Jadi pegang tangan mahasiswa saya walaupun cowok nggak apa-apa. Iya, saya udah calon nenek. Kalau konselor yang muda itu susah. Kalau saya bawa ini, saya coba berpikir, kamu ini susah ya merasakan. Ya pun saya nggak bisa merasakan. Apa sih? Disayang itu rasanya gimana? Surat itu ada, itu kenyataan. Saudara kita dan sampai anak kita, anggota keluarga kita seperti itu, ya. Lalu sosial intimacy dalam bersosialisasi, berteman. Ada kan suami istri teman-temannya sendiri-sendiri. Ini temannya istri, temannya suami, ya punya anak, secara sosial. Lalu secara seksual, ada banyak masalah karena secara seksualiti suami istri nggak bisa ada kedekatan. Jadi istrinya semakin malas, suaminya semakin marah. Nggak bisa diterima. Padahal seksualiti itu diciptakan oleh Tuhan, itu suci adanya. Seks itu indah, tapi banyak yang tidak. Lalu rekreasional ini ketika kita berrekreasi, kita santai-santai, satunya mancing 5 hari nggak pulang. Satunya hobinya ya masak di rumah nggak ada yang makan. Masa dia kan buat bakso, buat puding, buat apa ya kan? Suaminya tunggu-tunggu nggak datang-datang, ya kan? Pulang-pulang dikira bawa ikan. Banyak kecil-kecil, banyak budinya kan? Beli di pasar mau lebih murah. Kata ini mancing. Nah, saudara ada banyak keintiman ya kan? Nah saudara, bisa nggak ada keintiman ketika kita itu duduk bersama berdoa, membahas Alkitab? Itu perlu intelektual, perlu emosional, penghayatan. Wah, tadi itu ya ayatnya begini, aduh kayaknya begitu. Maknus, bukan makanan yang makanan doang, maknus. Soalnya bilang, iya, aduh heran ya, Tuhan itu aduh ajaib sekali. Ini cerita anak-anak. Tahu nggak, mama kalau ingat Tuhan, aduh Tuhan, setianya luar biasa. Mama biasa di luar, tapi Tuhan luar biasa. Kalau mama biasa di luar, Tuhan luar biasa. Mama ini nakal, dia pikir gitu ya Maya. Dia bisa menghayati. Kedekatan, intiman. Jadi bukan kita baca Alkitab, dibuka. Ini sudah ada panduan dari gereja. Jangan Amsal. Cepetan, cepetan. Mama, setrikanya belum selesai. Cepetan, Amsal di mana? Pak, ayo cepetan. Ya. Mana Alkitabnya Papa? Dia nggak tahu punya Papa sendiri. Ya kata bukan sendiri lah. Ini kan Alkitabku. Pinjam lah Papa. Oh Papa selalu pinjam deh. Punya Papa di mana? Punya Papa di mana? Loh, makanya Papa dibaca Alkitab tiap hari supaya Alkitabnya tahu di mana. Alkitabnya nggak tahu di mana. Cepetan Pak. Saya cepat baca. Pak ini ayatnya panjang loh. Berapa ini? Tahu nih gereja ini sukanya panjang-panjang. Tahu ini 15 juga lebih. Ya udah, ayat genap aja. Cepetan. Soalnya kalau tiap hari seperti itu, kira-kira nikmati nggak baca Alkitab? Yang kecil, Ma, mainanku itu gamenya itu cuma itu temanku sudah menang, aku belum menang ini loh laptop ini. Baca Alkitab, baca cepet dengan bersuara. Loh salah lagi, ayatnya bukan itu, Papa bilangnya benar. Loh ini yang ganjil bagus Mak. So kalau kayak begitu, aduh belum sampai 1 bulan juga ya Alkitab itu langsung ditutup saudara. Kita minggu itu sudah berdebu, lalu lama-lama 1 bulan itu Alkitabnya nggak tahu di mana. Ya dimarahin banknya, Bang, gimana sih Alkitab disimpan di mana? Loh, kemarin sudah saya beresin di sini, di mana? Nah, semua kan nggak tahu Alkitabnya, tapi di sini nggak tahu nggak ada
kita intip, Pak Hakim berkata kalau ini S ini suami, ini istri, lingkaran biru ini suami, yang lingkaran merah ini istri, yang paling bagus yang tengah ini Bapak Ibu. Jadi ada kesalinan antara suami istri itu yang cukup, ya. Tapi ada keunikan suami dan keunikan istri juga. Kalau sebelah ini tempat aksirannya ini yang tengah ini lebih besar. Jadi sangat akrab sampai suami dan istri ini saling bergantung. Secara emosional saling bergantung. Jadi nggak sehat. Kalau mau pergi ke gereja, ayo gereja. Kayaknya kepalanya pusing. Ya sudah, kamu pusing ya, papa juga gak ke gereja. Sama-sama pusing. Lu yang pusing kan aku, bukan papa. Aku pusing kok itu ikut, kan gitu kan. Nah iya, tapi kan kita kan sehidup semati, kita kan dua satu. Jadi kalau kamu gak ke gereja ya, aku gak ke gereja. Gimana sih, ya kan? Paduan suara, ya kan? Mama itu, ya kan? Gak bisa nyanyi itu nanti nada C, tiba-tiba jadi nada D, kan bingung musiknya. Bapak yang bisa, bapaknya gak bisa kalau nggak ada istri, nggak bisa. Di sini nggak ada kan, semua pelayanan ya kan, semua pelayanan nggak saling bergantung ya kan. Jadi ini saking dekatnya, sepertinya ada bunga-bunga, sepertinya ada ceria-ceria begitu. Tapi sebenarnya ini ada emotional dependency. Jadi semuanya itu tidak bisa mandiri, saling bergantung. Kalau kamu iya, kamu ini. Kalau satu jatuh, aku juga ikut jatuh. Kalau kamu terkapar, aku ikut terkapar. Tidak bisa saja. Jadi nggak sehat, ya. Yang seperti ini, ya relasinya ada kedekatannya, ya, ada area aksiran ini ya. Tapi ada gemboknya, terkunci. Jadi kamu, saya. Pokoknya kalau gereja harus sama-sama. Kalau ada bapaknya, sorry Pak, lagi, oh ketua lagi, iya Pak, baik-baik semua, baik. Tapi terkunci, terblokir. Ya, istri sendiri, suami sendiri. Atau yang ini ada petirnya. Gak ada kan di sini keluarga yang ada petirnya. Petir kan jauh di sana, di langit ya kan. Ini petirnya nyambar ke rumah. Bahkan UFO datang, atau dari mana? Ada UFO. UFO itu ada yang bentuknya seperti apa namanya, sepatu, ada yang beneran seperti piring, ya, apa? Oh mangkok, UFO loh seperti mangkok, hai angin, ya kan? Ada gitu ya. Atau yang berawan ini ya, yang berawan ini asirannya kecil ya, asirannya kecil, jadi sedih-sedih, ya, yang diceritakan sedih-sedih, satu dengan lainnya. Gak ceria, saling menutup diri, keterbukaannya cuma sedikit. Setelah kita memilih yang tengah, saling terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada keluarga satu sama lain, saling menerima kelemahan dan kelebihan. Itu perlu proses. Jadi saya dikejar waktunya. Setelah lalu saya mau ajak kita memikirkan sedikit tentang komunikasi. Tadi kan dua ya, satu keterbukaan, satu komunikasi yang jujur. Ya, coba kita baca ayat ini dulu. 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Coba lihat telinganya masing-masing. Semua ada kan? Ada hiasan rencana dan cincin emas kan di sini karena semua pandai mendengar. Ya. Saudara, perkataan kita itu kita mengatakan memang sangat luar biasa ya. Ya, Paulus juga mengatakan ya, kita berhati-hati dengan perkataan kita. Jadi kita mau lihat bahwa ini mungkin saya skip ya supaya cepat. Yang next lagi ya. Jadi kalau kita berkomunikasi Bapak Ibu ya, berkomunikasi itu ada yang kita itu bagaikan seperti orang tua gitu, nadanya gitu ya. Misalnya seperti ini, nada sinis istri kepada suami. Begitu saja nggak bisa, apa ini?
salah satu jenis ini pada waktu kita bicara, tapi nggak disadari. Jadi istri itu bisa nada suaranya, komunikasinya seperti orang tua kepada suami, suami kepada istri. Bukannya sudah diberitahu sebelumnya. Mertua sama menantu, hati-hati, udah malam, ini mau dinasihat. Tapi bisa juga anak pada orang tua, Bapak Ibu perhatikan yang di bawah ya. Contohnya, anak kepada orang tua, tapi nada komunikasinya, role-nya itu role orang tua yang dipakai oleh anak. Jadi anaknya berkata seperti ini contohnya. Pokoknya kalau papa mama seperti itu lagi, ya sudah lah, aku nggak mau ikut kursus apapun pokoknya. Jadi waktu kita komunikasi, tanpa kita sadari, jiwa kita itu seolah-olah bisa memilih. Yang memilih bukan kita di pikiran secara sadar. Oh, aku mau pakai nada gini, nggak sempat. Yang memilih itu jiwa kita. Kenapa jiwa kita memilih? Karena ada kebutuhannya. Misalnya kita perlu marah, kita perlu menunjukkan bahwa aku jangan diatur-atur sama anak. Maka dia pakai komunikasinya nadanya orang tua. Nadanya jadi mengancam orang tua. Jadi seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat yang contoh lain, bukan orang tua, role komunikasinya dewasa. Dewasa, ya. Misalnya orang tua kepada anak, tapi pakai role komunikasinya gayanya seperti orang dewasa. Saya bilang, nanti ini nama anaknya ya. Nanti entah sore itu mama perlu belajar ke supermarket. Apa kamu bisa menemani mama? Jam-jam ya, kira-kira jam 5. Kamu lihat apa jam 5? Itu nadanya dewasa. Kalau nadanya orang tua gimana? Contoh yang pertama ini, tapi orang tuanya pakai role komunikasinya yang pertama, yang orang tua itu. Nadanya gimana? Hah? Iya, bagus sekali. Tos. Ya, ya. Nanti, ayo antarin mama ke sana. Ma, kok udah sih ma? Aku sudah janji nih sama anak kok nggak bisa diiring kalau dimintain. Orang tua bilang itu jawabannya yes. Itu nada komunikasinya orang tua. Tapi kalau dewasa, kita tanya, bisa nggak? Kalau mama nggak kasih tahu sebelumnya nih, anak mendadak, anak perlu ini, bisa nggak? Oh mah gimana kalau jangan? Itu sih nggak apa-apa. Belum komunikasi juga, ya kan? Suami ke istri, kalau besok makan apa masak ayam panggang kesukaanku gimana? Cukup waktu nggak bisa? Ayamnya sempat beli nggak? Aku jadi pengen ayam panggang, bisa nggak? Kalau suami pakai role komunikasi orang tua, nadanya gimana? Besok masakin ayam panggang, ya jangan yang lain. Pokoknya aku nggak mau. Ya pokoknya itu awas. Ayamnya nggak mau digoreng, pokoknya ditambah. Ya, oke. Terus anak pada orang tua ini ya, anak pada orang tua, tetapi pakai role komunikasinya dewasa nih Bapak Ibu ya. Dia berkata, Pak, mungkin nggak ya? Tandanya mungkin. Aku tuh pengen papa mama itu bisa datang di pentas karakter di sekolah tuh tanggal segini. Bisa nggak papa mama atur kerjaan? Jadi role komunikasi orang tua tadi seperti orang tua, boleh bisa dipakai siapapun. Role komunikasi dewasa bisa dipakai oleh siapapun. Ya. Sekarang yang ketiga, role komunikasinya anak-anak. Misalnya istri pada suami, Pak, sini ngomongin. Ini mau jatuh, mau besar, nggak kuat ini. Ya. Terus suami pada istri, tuh ada kosan di rumah, pijetin dong. Aduh, hari ini tulang rasanya lembut. Kenapa kok lembut? Tapi orang tua pada anak ya, orang tua pada anak, tapi pakai role komunikasi anak-anak. Wah asiknya kalau mama papa bisa nikmati juga es krim ini. Boleh minta dong. Anaknya beli pizza. Wow, masa apa ini
bagus? Role komunikasi orang tua, dewasa atau anak? Anak kan seperti anak-anak tadi. Yang paling bagus dewasa? Atau situasi dewasa? Ada yang jadi anak-anak? Misalnya, Bapak Ibu coba pikirkan kenang-kenang yang dulu lah kalau sudah menikah, ya kan? Waktu pacaran. Coba kalau waktu pacaran pakai role komunikasi dewasa terus tadi kan katanya role komunikasi dewasa yang paling bagus. Maka ketika kita pacaran malam minggu, menurut kamu hari ini lebih baik kita makan apa? Terus kan aku pikirkan lebih dulu. Sepertinya uang kita tinggal sedikit. Jadi kalau makan pizza pun tidak bisa pizza. Bisanya pizza yang di pinggiran kabelnya. Oh ya, aku setuju. Mari kita pergi ke sana coba beli. Oh, kalau pacaran seperti itu gimana? Kalau komunikasi dewasa. Kamu berapa slice? Aduh, ini pacaran atau wawancara? Jadi saudara yang betul apa? Ya, tergantung situasinya. Jadi ketiga-tiganya penting sekali. Tapi kapan waktunya, timingnya, dan kepada siapa? Apa keunggulan komunikasi orang tua? Role komunikasi orang tua. Kapan kita pakai dan keunggulannya apa? Kapan kita membutuhkannya? Waktu anak kita melakukan dosa, apakah kita melakukan dosa? Lucu banget. Kayaknya pasti dipanggil sama Pak Adrian. Kamu nggak bisa tahu ya bahwa anakmu sudah dekat dengan seperti Tuhan yang ya kan menegur Petrus. Iblis sudah berada di dekat. Jadi role komunikasi orang tua sangat dibutuhkan supaya anak kita bisa tahu bahwa dalam hal ini papa mama berkata tegas. Karena firman Allah ada mengatakan begini. Terus ada anak-anak zaman sekarang permisif, dimanja, apa-apa boleh. Ada mahasiswa saya refleksi di tugasnya itu berkata, saya tidak pernah perlu ditegur apapun. Saya pasti ada banyak-banyak. Terus saya tanya, ini apa maksudnya? Kalimatnya tidak pernah ditegur apapun. Karena kita tidak pernah mengatakan kita diminta mengerjakan anak. Suami dan istri tidak ada yang seperti Bapak Ananias dan Safira. Kalau korupsi barang di Jakarta banyak. Jadi kalau ketahuan itu suami istri, pengedar narkoba suami istri, ya namanya kan sehati sepikir. Diberkati di gereja, kamu harus sehati sepikir. Maka kalau satunya korupsi, satunya juga mendukung, namanya juga sehati sepikir. Enggak kan? Tuhan berkata, jangan ikut-ikutan dalam berdosa. Jadi kita perlu ada ketegasan. Termasuk ketika suami kita salah dan istri kita salah. Apakah kita berani mengatakan kebenaran? Itu termasuk kedekatan. Kedekatan di dalam Alkitab bukan kemudian kompromi terhadap dosa. Kalau komunikasi dewasa, apa keunggulannya? Yang dewasa keunggulannya bisa tukar pikiran, ya kan? Dari hati-hati, tidak merendahkan, tidak menganggap dia kecil. Gimana maksud kamu? Walaupun itu anak, mama maksudnya begini, mama melarang kamu ya begini karena alasannya gini. Gimana menurut kamu gimana? Bagus nggak? Kalau kamu main game terus, bagus nggak? Kamu pikirkan apa mengenai games itu?
sehingga dia punya kesempatan. Gini loh Ma, aku tuh maksudnya gini-gini, games itu begini-begini. Oh, tapi kalau begini bagaimana anakku? Nah, dia jawab juga. Nah, bisa berdiskusi. Oke. Sekarang kalau komunikasi anak-anak, apakah ada gunanya? Oh, ceria-ceria, spontan seperti anak kecil. Ada gunanya nggak? Ada. Apa gunanya? Iya, lebih akrab. Lebih akrab. Saya memperhatikan klien-klien saya, banyak orang tua tidak pakai bahasa komunikasi role anak-anak. Selalu pakainya orang tua paling banyak dan dewasa. Coba pikirkan, Papa mau kamu pikirkan dan besok jawab. Ya kan? Nggak pernah pakai role anak-anak, tentu tepat waktunya ya. Tapi karena tidak pernah, dia bisa akrab. Tapi kalau akrab, oh, Mama datang, saya biasanya SMS. Oh, Topper, anak saya Christopher. Karena dipanggil Chris terlalu banyak, semua Chris. Maka kita panggil Topper. Saya pikir-pikir nanti pikirnya orang saya sombong, ya kan? Karena Topper bahasa Inggrisnya lebih top. Saya bilang, Topper, Mama aja, aduh capek. Ini masih di jalanan ini macet, betul. Dia jawab apa? Mama, yang sabar. Mama nyanyi-nyanyi aja. Mama ajak nyanyi. Ya, Mama sayang. Mama pengen peluk kamu. Iya. Terus dia juga pengen peluk Mama. Saya bilang, ini sudah dekat nih. Nanti tolong yang bukain pagarnya. Anak saya bilang, Ma, entar kalau Mama masuk kan mobil, langsung Mama jangan beresin mobilnya. Mama kan capek karena tadi macet, ya kan? Mama langsung masuk kamar aja. Lalu di kamar itu Mama langsung masuk kamar mandi. Di situ aku sudah sediakan handuknya Mama. Dan itu mobilnya nanti aku yang beresin. Saya nggak minta itu. Tapi itu dilakukan oleh anak cowok saya. Jadi begitu mobil saya masuk, saya keluar, wah Teletubbies berpelukan. Berpelukan, Mama masih penuh dengan keringat. Kamu sudah mandi segar. Saudara, akrab. Sehingga 3 role komunikasi itu bisa dipakai. Kita bisa sharing tentang Tuhan, apa saja. Oke. Jadi menurut penelitian, kalau transaksinya silang di dalam komunikasi, maka akan memicu konflik, Bapak. Ya. Jadi si A dan si B. Si A pakai role komunikasi orang tua, tapi si B jawabnya pakai role orang tua juga. Contohnya di bawah ini. Ambilin gelas dong di meja itu. Lalu yang jawab si B, jawabnya pakai role orang tua juga. Ngapain ngambil sendiri lagi repot gini? Memicu konflik gak? Kita mau dekat, kita mau intim, satunya pakai role komunikasi orang tua, balas dengan role komunikasi orang tua. Kalau digambarkan ada titik silang, ya kan? Maka memicu konflik. Itu hasil penelitiannya Eric Berne. Transaksi yang lebih aman diusulkan yang sejajar. Contohnya role komunikasi dewasa, dijawabnya dewasa juga. Misalnya kita, apakah kita jadi sih menghadiri pesta itu? Kita jadi pergi nggak? Ya, Mama pikir lebih baik kita pergi deh ya, karena kita kan pernah kenal. Walaupun dia tempatnya agak jauh dan kita agak kurang sehat atau apa, tapi kita cari pergi aja. Dewasa dengan dewasa lebih aman. Oke, beda dengan yang tadi kan? Berikutnya, transaksi paralel itu juga aman. Ya. Tadi sama dengan yang tadi itu, role orang tua dipakai oleh si A, tapi tadi terjadi konflik karena si B pakai role komunikasi orang tua juga kan? Sekarang enggak. Si A pakai role komunikasi orang tua karena yang di bawah ini, tapi si B balasnya pakai role anak ke si A. Jadi kalau kalimatnya misalnya ini
antar saudara kandung ya. Ini kakaknya, ayo cepet mandi, cepet dong, ini jamnya, cepet siap-siap. Terus adiknya bilang, oke, iya. Terus dia ambil, oke, beres, aku mandi. Tapi kalau adiknya pakai role komunikasi orang tua yang tadi silang itu gimana? Cepet mandi, ini jamnya. Atau orang, terserah aku lah mau mandi sekarang apa nanti. Langsung silang, ya kan? Langsung konflik kan? Terus berikutnya, ini disebut transaksi tersembunyi Bapak Ibu ya. Jadi yang A pakai role komunikasi orang tua kepada anak ya, tapi si B jawabnya role komunikasinya dewasa. Ya. Jadi yang A ini katakanlah dia baru pindah kerjaan gitu. Dia bilang, gimana kerjaanmu di tempat yang baru? Jawabannya karena role dewasa yang dipakai oleh si B, jawabannya diplomasi. Ya, gitu-gitu lah namanya orang kerja. Ya ada enaknya, ada nggak enaknya. Ada titik silangnya. Ya, tapi Erikman berkata, walaupun ada transaksi silang, tapi tersembunyi, sehingga tidak terlalu memicu konflik. Jadi kalau kita di dalam keluarga, kita jawabannya diplomasi terus. Pak gimana? Katanya ada masalah di kantor. Ya namanya masalah yang ada di mana? Mana ada kantor nggak ada masalah? Udah sampai nanti ya kan? Bulan depan istrinya juga dekat lagi, istrinya kan apa ya? Nervous ya. Dia kan apa namanya? Cemas. Kok cerita-cerita dikit, nggak usah cerita semua ya, nggak apa-apa cerita dikit supaya mama bisa doain sebenarnya apa yang terjadi. Ya namanya kantor, pasti ada gitu lah, ada teman yang baik, ada yang nggak baik. Lama-lama istrinya sebel nggak? Apakah kaum bapak tahu bahwa itu penderitaan istri? Banyak istri-istri curhat kepada konselor tentang hidup. Saya berkata kebanyakan suami tidak mau cerita karena tidak mau berbagi, atau juga mau tampil selalu prima, tidak diketahui kelemahannya. Tapi tiba-tiba tukang tagih uang hutang datang dan yang ditagih istrinya. Setelah kita perlu terbuka. Jangan sampai kita tidak terbuka tiba-tiba ada cewek telepon atau cowoknya orang lain ya. Itu gimana sih suamiku kok ambil istriku? Suaminya siapa ambil istriku? Saudara, itu kata. Seterusnya, nah, jadi ayat Alkitab juga menuntut kita ya, supaya kita juga bisa mewaspadai perkataan itu. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, saya garis bawahi di mana perlu. Saudara, kalau kita pakai bahasa tadi itu komunikasi, role komunikasi, di mana perlu. Kapan perlu pakai role komunikasi anak, role komunikasi orang tua, role komunikasi dewasa, di mana perlu. Sesuaikan dengan Alkitab ya, supaya tepat waktu, dan itu perlu dilatih dalam keluarga. Jadi kita balik ke tema kita, intimate relationship. Bagaimana relasi itu bisa dekat? Hari ini kita belajar 2 hal ya. Pertama, keterbukaan, siap untuk terbuka. Kedua, di dalam komunikasi, komunikasinya juga terbuka, yang jujur. Jangan hanya mau dengar yang positif-positif, tapi juga mungkin sekali-sekali yang negatif. Bisa berdoa bersama, bisa saling memahami, membangun pengertian lebih baik. Mungkin slide saya habis di sini atau masih ada lagi? Oh ya, sebelumnya ini ada gambar aja ya. Ya, ini ada gambar ya. Bapak Ibu, kalau komunikasinya seperti ini kan bagus ya. Tatap mata. Anaknya lagi sebel, nggak menatap mamanya, tapi mamanya menatap. Kalau komunikasi perlu menatap.
seringkali kita berkata, iya gitu, ya gitu, ya dia begitu aku lagi sebelah. Ini jejak mana siapa? Kenapa? Ibu, ya itu aku anak aku ya. Ya, tatap mata anak. Oke, tatap mata suami, mata istri. Ya, sehingga ada ikatan batin. Kalau ditatap ikatan batin. Coba kalau saya seminar, saya nggak natap mata bapak ibu. Ya bapak ibu ya, jadi kita itu harus begininya. Jadi ibu yang begini. Ya, jadi berbeda. Karena dari hati ke hati. Ya, oke. Yang terakhir ya, bapak ibu bisa pikirkan bersama keluarga, ya suami istri hal ini. Apa faktor yang menghalangi saya ini bisa terbuka? Ya. Gimana mengatasinya? Role komunikasinya yang paling banyak yang mana yang dipakai? Selalu pakai role komunikasi orang tua. Anggota keluarga lainnya takut. Anak terus nada tinggi. Atau pakai role komunikasi anak-anak terus? Jadinya semuanya nggak ada ketegasan. Kacau semua. Semua terbang, tertawa sana tertawa sini, terkakak sana terkakak sini, nggak serius. Nggak baca Alkitab, berproduksi juga nggak apa-apa. Pak kalau bilang begitu, apa juga suka ngomongin guru itu. Bapak Ibu